Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Mutiara Pagi hadir bersama Anda. Dan kami ditemani Ustadz Haji Nurdin di pagi hari ini. Kami akan berbincang-bincang pendengar, ketika usia senja bukan harus manja. Ini artinya bahwa kita yang sudah lanjut usia, agama selalu mengajarkan kita harus hidup lebih dekat dengannya. Cara hidup kita, pola makan kita, disiplin tidur kita, dan tentu yang paling penting ini mengendalikan emosi ini, Pak Haji. Nah, seperti apa usia senja bukan harus manja? Kami bersama Ustadz Haji Nurdin yang usianya sudah 65 tahun, Masya Allah. Nih Pak Haji, ketika usia 65, jangankan usia 65, saya sudah 58 hari ini di bulan April. Ini pertama yang saya rasakan, ini makan pedas-pedas sudah mulai mengurangi. Wah, ini tidur yang biasanya tidur kita kan nyenyak, full, malah kayak bangke cek budak mah dugsek. Nah, justru dengan usia semakin nambah itu, makan semakin berkurang, tidur juga semakin berkurang, dan kayaknya sih pandangannya juga hanya melihat uang dan yang cewek cantik yang masih kelihatan. Kalau yang lain-lain sudah mulai buram. Ini Masya Allah. Ini kita ngobrol Pak Haji. Seperti apa Pak Haji pengalaman Pak Haji? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pendengar setia RRI Bandung, dalam hal ini kita harus introspeksi kepada kehidupan kita. Seusia gini sampai hari ini kita bisa berhitung atau bermuhasabah lebih banyak mana antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, apalagi kalau yang sudah berusia senja, ya, sudah bertambah umur, artinya menghadapi waktu itu serasa cepat, Pak ya. Dari waktu ke waktu itu sangat cepat sekali larinya, berjalannya. Antara Jumat ke Jumat lain, rasanya pendek sekali. Ya. Beda dengan dulu ketika anak-anak, ketika kita bersekolah, menunggu hari Minggu, hari libur itu asa lama, ya. Jadi pas akhir pekan atau di sekolah gitu, libur. Tapi sekarang beda. Dengan bertambahnya usia, maka waktu juga berjalannya sangat cepat. Nah, bagaimana kita mengatur ritme kehidupan kita di usia yang sudah mendekati maghrib ini, ya, artinya sudah mau tenggelam gitu. Nah, kita harus pandai-pandai menjaga ritme ini, jangan sampai kita tergelincir pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, taruhlah misalnya kita sudah punya jadwal, ketika bangun pagi, artinya kita sudah diawali dengan suatu kebaikan. Kalau sudah terbiasa dengan sholat tahajud, itu akan terbiasa bangun itu pukul 3. Ya, pukul 3 itu sudah mulai bangun dan tidak bisa tidur lagi itu. Ya, terbiasakan tahajud, sambil menunggu setelah tahajud, menunggu adzan subuh, kita bisa ngederes baca Quran atau misalnya sambil melihat terjemahannya. Ya. Sampai subuh
sudah masuk waktu subuh kita sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau diusahakan kalau laki-laki itu usahakan sholat di masjid berjamaah. Iya. Ya, karena di waktu subuh itu banyak manfaatnya, banyak malaikat barokah, banyak malaikat yang pemberi rezeki itu berkeliaran di waktu subuh. Ya, jadi subuh jangan dilewatkan. Bahkan Profesor Hamka, seorang ulama yang besar, mengatakan umat Islam itu bisa dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Dilihat kualitasnya, kalau di waktu subuhnya banyak, berarti kualitasnya sudah baik. Tapi kalau akan melihat kuantitas, lihatlah di hari raya itu pasti akan banyaknya itu yang kuantitasnya gitu. Ya, tapi kalau kita ingin berkualitas, maka subuhnya kita utamakan. Ya, kita berjamaah di masjid sama-sama. Setelah selesai sholat subuh, kita jangan dulu beranjak dari tempat duduk kita. Ya, kita wirid atau misalnya istighfar atau misalnya mengaji sampai menunggu waktu syuruk. Waktu syuruk kita kemudian sholat syuruk, setelah selesai baru bisa pulang sambil menunggu duha, kita sarapan dulu di rumah. Ya, kita beraktivitas, jangan lupa olahraga minimal untuk usia kita jalan kaki. Jalan kaki jangan jauh-jauh lah, kita misalnya keliling kompleks sekitar 15 menit gitu ya. Jadi jangan yang olahraga yang membuat membutuhkan energi banyak gitu ya, buat kalori, tapi betul. Kita harus gerak saja gitu. Pak Haji, ketika kita menyimak dari baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan, jika seorang anak manusia telah mencapai usia 40 tahun tapi kebaikannya tidak lebih dari keburukannya, setan akan memberi kecukupan di antara kedua matanya. Wah nih, jadi ini relevan sekali ya. Jadi artinya ini tantangan ketika usia kita sudah mulai, artinya usia kita sudah mulai 40 tahun. Cekolot mah kieu geuning aya bahasa kieu. Jadi lamun umur geus satengah tuwuh, encan baleg wae geus sepunten. Bakal mal baleg. Nah ini menyikapi dari hal tersebut, pendengar dan pemirsa, ketika usia kita sudah 40 tahun saja, kalau melihat dari redaksi hadis yang disampaikan baginda Rasul, hati-hati, ini menjadikan barometer atau tolak ukur ya Pak Haji ya. Betul. Tolak ukur dia akan kedepannya itu menjadi orang baik atau bahkan sebaliknya gitu. Karena gini, karena ke baginda Rasul, kalau memang kita sudah 40 tahun tetap terbaik, nah, masih banyak ketidakbaikannya, maka setan akan mencukupinya. Wah, masalah berarti jadi balan setan. Ya gitu. Mempermudah lah urusannya ya. Ya jadi artinya memang Nabi juga kan diangkat kenabiannya setelah 40 tahun kan ya. Jadi itu bisa dijadikan barometer bahwa kalau manusia setelah 40 tahun pola hidupnya menuju ke arah yang baik, maka dia akan baik. Tapi kalau dilihat dari kelakuannya masih menuruti hawa nafsunya, maka bisa dipastikan, atau misalnya ini sesuai dengan sabda Nabi, maka tidak akan baik. Namun hal ini sebagai umat Islam yang dibimbing oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, kita punya Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Kemudian juga kita berpegang pada Al-Quran, maka di usia-usia semacam itu jangan lepas dari kita dengan Al-Quran, gitu. Karena Al-Quran itu nanti bahkan kalau kita sudah meninggal pun akan menjadi sahabat kita nanti di sana. Kalau kita pandai membacanya. Gitu ya, kalau kita sering bergaul dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menjelma menjadi seperti orang yang sangat rupawan, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang akan selalu dekat dengan kita. Maka ketika kita sudah
lebih dari usia 40, kita berdekatlah, kita bersahabatlah dengan Al-Quran. Iya. Ya, kalau Al-Quran akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kita membacanya, bahkan kita kalau bisa mengamalkannya lebih baik lagi. Iya. Ya, dengan Al-Quran itu. Pendengar dan pemirsa, usia senja bukan harus manja. Usia Pak Ustadz Haji Nurdin ini, pendengar dan pemirsa, 65 tahun tapi masih semangat, masih segar. Alhamdulillah. Dan aktivitas kesehariannya itu tidak kalah dengan anak-anak muda. Beliau dulu, pendengar dan pemirsa, menurut cerita Pak Ustadz Haji Nurdin, beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kota Bandung. Nah, malah guru yang luar biasa nih, sangat paham dengan bahasa Inggris nih Pak Haji Nurdin inilah, pendengar. Pak Haji, kalau kebiasaan Pak Haji sendiri sampai saat ini bisa dikatakan masih sehat bugar, ini dalam pola makan seperti apa? Sebetulnya kalau kita menurut sunnah Rasul, ya makanlah sebelum kita lapar dan berhentilah sebelum kita kenyang, itu aja, Pak. Masya Allah. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul, artinya kita teratur makannya gitu. Kalau misalnya sarapan pagi, ya sarapanlah dengan yang baik, dengan buah-buahan atau dengan sarapan secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang juga di pagi hari itu. Iya. Ya. Karena kalau terlalu kenyang juga akan jadi ngantuk nantinya gitu, ya gitu. Nah, setelah siang kemudian juga kita makan biasa. Nah, itu pola makannya itu diatur lah sedemikian rupa, dan juga makanan-makanan yang kita makan itu jangan sampai menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit juga buat kita. Ya, kita harus memilah dan memilih gitu ya. Makanan yang cocok buat kita. Gitu ya. Jangan sampai salah makan lah. Gitu. Ini kan kalau orang tua itu biasanya makannya sudah dipilah. Tapi ada orang tua yang masih kene rakus ya, mohon maaf. Mohon maaf nih. Padahal dokternya itu diperiksa itu, Pak ini hati-hati ya. Ini sangat tinggi dengan kolesterol. Ini akan berpengaruh terhadap tensi darah Bapak. Ini akan berpengaruh terhadap jantung ini. Nah, untuk membedakan hal tersebut, ketika kita supaya bisa nahan diri, adakah nggak tip-tipnya Pak Haji supaya kita tuh tidak ngaguguin nafsu ya, lagi sekolot ya. Seperti itu Pak Haji. Yang penting mah disiplin, Pak. Disiplin dengan apa yang sudah digariskan. Misalnya kita sudah usia gini masih senang dengan jambal roti dan pate atau dan jengkol gitu ya. Nah, tapi kan jambal roti itu memicu untuk tensi darah tinggi ya. Nah, kita berdisiplin, kita ingat bahwa ini sudah tidak boleh, maka harus bisa menahan diri gitu ya. Harus bisa menahan diri. Hal-hal yang baik saja yang kita konsumsi, buah-buahan, misalnya sayur-sayuran, dan itu pun harus dalam porsi yang cukup lah buat untuk kita. Jangan sampai berlebihan juga gitu. Karena kalau berlebihan juga tidak baik gitu. Jadi yang terpenting adalah disiplin. Disiplin, mendisiplinkan diri itu yang sulit gitu. Ya. Jadi kumaha engkewe tapi engke kumaha gitu kan. Betul. Ini kembali Pak Haji, ketika usia tua itu tidur sudah mulai berkurang. Ini Pak Haji sendiri ketika atau tidur sudah dianggap cukup, seperti apa pengaturan tidur dan memanfaatkan waktu nyilek? Nah, cek orang Sunda mah apa sih? Karena banyak orang tuh Pak Haji, kalau kita memilih ketika kita tidak bisa tidur, ya kalau anak muda main HP. Kalau sedikit agak tua dia melihat TV, apalagi kalau ada bola. Ada bola, betul. Dan anak-anak mah main game. Nah, ini ya mungkin sedikit itu juga menjadi jalan pelampiasan karena tidak bisa tidur.
dan ada juga yang kegiatan-kegiatan yang tidak baik tentunya. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang baik tentu harus cerdas memilih. Ketika dianggap tidur kita cukup, apa sih yang kita lakukan, Pak Haji? Ya, sama dengan makan tadi Pak, disiplin ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah masuk waktu tidur, kalau seusia kita antara jam 9 jam 10 itu harus sudah masuk kamar tidur. Apapun alasannya, apapun program TV yang baik, yang rame gitu. Tapi kalau sudah masuk waktu tidur, lebih baik kita masuk kamar dan menyegerakan tidur lah. Karena setelah tidur itu kita akan nanti ketika bangun itu kalau sudah terbiasa pukul 3 bangun, pukul berapapun tidurnya itu akan bangun jam 3, sudah menjadi alarm. Jadi kalau misalnya kita lebih dari jam 10, jam 12, jam 1, tetap akan mengakibatkan kita kurang tidur. Dan kalau sudah kurang tidur, itu banyak penyakit yang datang. Tensi lah gitu ya. Pusing lah gitu ya. Dan untuk menambal kurang tidur itu tidak akan cukup 1 malam. Iya. Gitu. Ini pengalaman Pak Haji. Ketika kan sudah di tempat tidur, tapi susah tidur, entah apa alasannya, banyak pikiran seperti apa. Ini sebaiknya tipnya ada yang mengatakan, ya udah setelah berdoa rutin seperti biasa, zikir atau baca Quran. Atau apa Pak Haji yang bisa dialaman sehingga akhirnya kita enak aja tidur, nyenyak. Yang paling lucu itu kalau misalnya baca Quran itu sudah dianggap obat tidur. Baca Quran itu menjadi ngantuk gitu. Iya. Maka ya udah, kalau kita misalnya susah tidur, ya udah kita baca Quran, atau misalnya juga menghafal mengulang hafalan Al-Quran yang sudah hafal oleh kita diulang-ulang, itu akan menjadi obat gitu. Daripada minum pil tidur. Betul. Jadi daripada minum pil tidur supaya tidur nyenyak, lebih baik baca Quran diulang-ulang menjadi obat tidur yang ampuh. Iya betul. Masya Allah, luar biasa. Ya mungkin itu juga pengaruh dari setan yang menggoda itu kan dari semua arah gitu ya. Betul. Ya, ketika kita sedang husu-husunya, kemudian ya itulah. Gitu. Itu kembali ke setelah kita tidur nyenyak, kemudian bangun, karena tadi disampaikan rata-rata termasuk oleh diri saya sendiri terasa Pak Haji. Ketika sudah biasa bangun jam 2 atau jam 3, ini kita dengan sendirinya bangun. Nih kita sebagai orang tua yang usia sudah senja, apa yang pertama dilakukan supaya kita memanfaatkan waktu sampai menjelang subuh Pak Haji? Nah itu kita membiasakan ya, kalau begitu bangun itu cek istilah Sunda tong lalengre gitu. Goreja langsung kamar mandi, langsung mandi. Seger alhamdulillah. Iya. Ya. Mandi jam 2, mandi jam 3 tidak akan terasa dingin. Bukan pak sama air hangat? Enggak, air dingin aja Pak. Gitu. Alhamdulillah itu bisa menyebabkan segar, dan kita juga bisa beraktivitas lebih giat lagi, karena dengan diguyur oleh air dingin itu akan menyebabkan bahkan ada beberapa penggiat kesehatan yang mengatakan yang stroke pun diusahakan mandi itu jam 2 pagi. Itu sebagai obat katanya. Masya Allah. Dan pernah itu ada sebagai pengakuan pengakuan dari yang stroke dengan mandi pagi, mandi subuh ya. Begitu bangun terus mandi, itu bisa sebagai obat untuk mengobati stroke-nya, karena mungkin saraf-sarafnya bisa termotivasi lagi. Iya. Pendengar dan pemirsa, ketika kita beribadah, Allah sendiri memerintahkan kepada kita ibadah kita dilakukan semampu kita. Kemudian yang kedua tentu
ibadah yang diharapkan itu, ibadah kita itu walaupun ibadah kecil istiqomah dan dikerjakan dengan ikhlas. Salah satu diantaranya pendengar ketika usia senja itu, ketika bangun setelah kita mandi, Pak Ustadz Nurdin itu tidak buru-buru yang lain, tetapi tetap melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang lain sebelum datangnya waktu subuh. Pak Haji kembali ke ibadah malam, Qiyamul Lail, atau di luar Ramadan itu disebut sholat tahajud. Tahajud, betul. Seperti kita tahu bahwa tata cara dalam fikih sholat tahajud itu karena sholat malam dilakukan, kalau kita melakukannya bisa 8 tambah 3 jadi 11. Betul. Nah pada saat waktu tertentu nih nggak sempet nih waktunya tuh tidak sampai bisa 8 tahajud tambah witir. Nah Pak Haji, yang pertama yang biasa mengejar waktu itu supaya tetap terlaksana seperti mengatur waktunya Pak Haji. Misalnya bangunnya itu jam 3 tuh. Betul. Tapi kan subuhnya 4:30 sekarang. Nah, seperti apa? Ya, waktu masih cukup kalau jam 3, subuh 4:30 itu kita bisa tahajud 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat, bahkan masih ada tersisa waktu. Iya. Ya. Tapi yang ini kalau misalnya, karena tidak mungkin, pasti satu waktu mah setiap manusia itu tidak akan luput dari kesiangan ya. Ya misalnya kita sudah bangunnya 3:30 atau jam 4 malahan, subuh 4:30, kita semampunya aja untuk sholatnya itu kan kata tahajud itu tidak terbatas harus 8 rakaat. Iya. Ya bisa aja 4 rakaat ya, bisa saja misalnya 6 rakaat atau bahkan 2 rakaat ditutup dengan witir gitu. Jadi ya. Poinnya itu ya. Poinnya itu jadi lihat situasi, waktu kita manfaatkan minimal 2 rakaat tahajud, 1 witir. Witir begitu. Masya gitu. Allah. Jangan sampai terlewat karena sholat tahajud itu kan sudah dianjurkan dalam Al-Quran juga ya. Tahajud. Betul. Pak Haji, ini teh artinya jangan yang jelas Pak, jangan sampai ngong adzan subuh ya. Betul. Masih ada waktu. Ada waktu gitu. Nah, ini pendengar dan pemirsa, ketika Anda memang bangunnya jam 4, belum sempat tahajud, masih ada waktu kok untuk tahajud 2 rakaat 1 witir. Betul. Tidak harus meninggalkannya. Atau kan kagok geus beurang ya. Tapi ternyata masih ada waktu ya. Iya. Masya Allah. Bahkan kalau ada sebagian mazhab yang mengatakan kalau sudah terbiasa dengan tahajud dan tahajud sebagai suatu kewajiban bagi dia bisa mengkodoknya. Kodok sholat tahajud. Kodok sholat tahajud. Berarti di siang dong. Betul. Gitu. Masya Allah. Nah, bukan di siang. Artinya di sholat yang hari berikutnya dia mengkodoknya gitu. Jadi tambah lagi gitu. Oh iya bisa di malam ya. Yang jelas bukan waktu yang dilarang. Betul. Masya Allah. Itulah pentingnya kita berbincang-bincang, ngobrol dari kehidupan keseharian kita dalam sehari-hari ketika usia senja kita. Pak Haji, setelah itu tentu kan kita sholat tahajud, anggap kalau kesiangan jam 4 kita bangun hanya 2 rakaat 1 witir. Nah ini kan ada yang paling utama ketika sholat fajar. Ini pengertian sholat fajar itu ada yang mengatakan bahwa sholat fajar itu sholat sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan sholat fajar itu boleh azan subuh berkumandang sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat subuh yang wajib. Nah Pak Haji sendiri seperti apa? Kalau yang saya pernah dengar dari seorang penceramah, yang namanya sholat fajar itu setelah terbit fajar. Tuh. Ya, jadi setelah ada fajar, kalau fajar itu kan berarti sholat subuh kan? Ya. Ya setelah azan subuh baru kita sholat fajar. Masya Allah. Gitu. Jadi luar biasa itu pahalanya ya. Iya betul. Sampai dunia seisinya itu lebih dari sedunia dan seisinya itu sholat fajar. Namun ada Pak Haji gini, orang tuh bangunnya memang jam 5, mau sholat subuh. Nah dia sebelum melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, dia sholat qobla subuh dulu. Bisa seperti itu? Bisa. Karena Nabi juga mengatakan atau bersabda bahwa sholat fajar atau qobla subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu. Masya Allah. Jadi Nabi selalu mengerjakan itu, meskipun misalnya bangunnya kesiangan. Iya. Tapi beliau selalu mengerjakan qobla subuh dulu.
Wah, luar biasa, ini luar biasa. Tapi yang terakhir nih yang celaka Pak Ji. Dia sudah bangun jam 9 tapi karena kesiangan. Nah, ada yang mengatakan saya tuh begadang tadi malam mengerjakan tugas-tugas di kantor atau kegiatan yang lain, sehingga begitu bangun ternyata sudah jam 8, matahari sudah panas tapi belum sholat subuh. Nah, ini mungkin terbentrok dengan kebiasaannya. Iya. Kalau misalnya terbebani oleh pekerjaan yang menumpuk, kemudian dia tidurnya sampai larut malam, sampai bahkan mendekati subuh. Nah, yang pertama, kalau misalnya mendekati subuh, kenapa tidak tidur sebelum mengerjakan salat subuh dulu? Yeah. Tapi kalau misalnya dia terpaksa misalnya tidur jam 3 atau jam 2, tapi kepulusan sampai dia bangun jam 7 atau jam 8, ketika itulah dia langsung mengerjakan sholat subuh. Karena ada suatu kaul yang mengatakan bahwa ketika tidur itu kita kehilangan akal. Betul. Ya, dianggapnya seperti orang gila. Ya. Ketika sadar, akal kembali, baru kita mengerjakan kewajiban. Masya Allah, luar biasa. Pendengar dan pemirsa, ternyata bukan berarti jadi alasan ketika kita kesiangan harus meninggalkan sholat subuh. Ketika kita betul-betul kepulasan tidur, bangun jam 7, memang tidak ada yang azan subuh, tapi sholatlah subuh. Sholat subuh. Bangun jam 8, memang jam 8 bangunnya, sholat, laksanakan sholat subuh 2 rakaat di jam 8. Betul. Tidak apa-apa, memang itu sudah menjadi ketentuan yang sunatullah ya Pak Haji ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Karena kalau tidur kan sudah hilang akal. Hilang akal. Pendengar dan pemirsa, tentu kami masih akan berbincang terus bersama Ustadz Haji Nurdin di pagi hari ini di Mutiara Pagi dari Bandung. Tapi tidak terasa Pak Haji, ini belum tuntas. Nah, belum tuntas juga obrolan kita. Pak Haji, poin-poin penting dari ibadah sholat, ibadah zikir yang ternyata mendapati bahwa zikir akan mengeluarkan aura positif, sholat akan memberikan kekuatan yang positif, sedekah juga akan menghalangi hal-hal yang buruk. Nah, bisa disampaikan berbagi atau tip untuk sesama muslim, sama mukmin, supaya kita usia senja bukan harus bermanja, tetapi ibadah tidak harus ditunda, justru semangat untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Seperti apa Haji? Ya, ini juga tergantung dari kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dia kalau sudah terbiasa dari waktu mudanya kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian banyak ibadah, banyak sedekah, ini akan terbawa di usia tua, di usia senja ini, ya. Dan ini bisa dilaksanakan, bisa menjadi kebiasaan kita. Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Jadi apalagi di usia senja banyak waktu luang yang kita miliki. Kita sudah pensiun, sudah tidak mendidik anak lagi, anak-anak sudah pada misah gitu ya, sudah pada berkeluarga. Lebih mendekatkan daripada Allah itu lebih mudah. Asal ada kemauan dari diri kita. Jadi yang pentingnya adalah kemauan dari diri kita, disiplin kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Semua hal-hal yang baik, baik itu sholatnya, zikirnya, sedekahnya, ataupun apapun yang baik, kita tanamkan pada diri kita. Karena kalau kita ingat, sebaik-baiknya manusia adalah yang ingat dengan hari akhir, dengan kematiannya. Itu yang paling baik. Akan kembali lagi pada diri kita untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk bekal nanti. Pendengar dan pemirsa, tidak terasa waktu kita. Sampai jumpa kembali di kesempatan lain di Mutiara Pagi dari Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas atas minta solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.